Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juan Bimos Koco. Di sini saya akan memandu di mata kuliah Total Quality Management untuk mahasiswa S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kita akan mempelajari terkait basic dari Total Quality Management itu sendiri. Jadi manajemen kualitas atau disebut juga Quality Management atau Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu cara di dalam meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi dan proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan sumber daya modal yang tersedia. Total Quality Management ini diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas dan pengertian, serta kepuasan pelanggan. Kemudian ini merupakan pendekatan dalam meningkatkan produktivitas organisasi, di mana meningkatkan kualitas dengan menurunkan kesalahan dan tingkat kerusakan, meningkatkan efektivitas dan pada semua lini kegiatan dan meningkatkan efisiensi, di mana menurunkan segenap sumber daya melalui peningkatan produktivitas dan mengerjakan segala sesuatu dengan benar dan cara yang tepat. Sistem penjaminan mutu. Jadi persaingan pasar global menuntut perusahaan untuk terus selalu berinovasi dalam meningkatkan pelayanannya dalam berbagai aspek menjadi dasar bagi perusahaan guna meningkatkan mutu baik sisi pelayanan maupun produk yang ditawarkan. Jadi sistem penjaminan mutu menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, barang, dan atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian perusahaan melakukan implementasi dan evaluasi lanjut dari beberapa proses mutu yang belum diimplementasikan di dalam perusahaan, sehingga prosedur mutu yang telah dirancang akan berfungsi secara optimal bagi perusahaan dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi sebuah perusahaan. Sistem manajemen mutu dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan budaya organisasi. Kinerja karyawan menjadi acuan utama dalam membentuk sebuah sistem. Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, atau penampilan kerja. Meningkatkannya mutu kinerja secara berkelanjutan akan mempengaruhi kualitas kinerja keseluruhan, di mana akan sangat berdampak kepada pangsa pasar dan konsumen. Penerapan standar sistem manajemen mutu memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja dari suatu organisasi dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada pelanggan, masyarakat, dan segenap mitra kerja dan stakeholder. Kemudian sistem manajemen mutu ini memiliki efek yang menguntungkan pada hasil proses, menurunkannya tingkat ketidaksesuaian, dan meningkatnya kontrol atau manajemen. Kemudian sistem manajemen mutu dapat lebih memastikan pelaksanaan dari setiap proses bisnis dan tanggung jawab setiap orang yang agar terdefinisi secara jelas. Adapun proses peningkatan kualitas menggambarkan langkah pendekatan yang terdiri dari kegiatan yang merupakan tanggung jawab dari manajemen puncak. Tapi selain itu juga melibatkan karyawan, yaitu pertama komitmen manajemen, peningkatan kualitas tim, ketiga pengukuran kualitas, biaya evaluasi kualitas, kesadaran kualitas, tindakan perbaikan, kemudian membentuk komite ad hoc untuk program Zero Defect, kemudian pelatihan pengawas, Zero Defect atau nol cacat, menetapkan tujuan, menghapus kesalahan penyebab, pengakuan, kemudian kualitas dewan, dan perbaikan yang berkelanjutan atau sustainable. Adapun beberapa manfaat penerapan sistem manajemen mutu ini, yang pertama adalah manfaat penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian kedua, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Ketiga, meningkatkan peluang untuk masuk pasar global. Dan keempat, meningkatkan performance organisasi atau produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasional. Yang kelima, meningkatkan moral karyawan melalui sistem kerja yang baik dan konsisten. Dan keenam, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem organisasi secara kontinu. Demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip quotes dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk
dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Saya John Muskoco, bertemu kembali di materi-materi berikutnya di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.